Kenalin bosku, ini RTD Rayton M01U versi Pro. Ini adalah generasi penerus M01U dari versi sebelumnya, yaitu versi A dan versi B. Bahkan RTD Rayton M01U versi Pro ini lebih gila dan lebih edan wattnya dari M01W Pro Max. Kita spill untuk cahaya dari RTD Rayton M01U versi Pro. Ini untuk hasil cahaya low beam dari RTD Rayton M01U versi Pro dengan kamera sesuai dengan pandangan mata saya bosku. Nggak ada gimmick, nggak ada filter, dan nggak ada setting apapun. Ini untuk cahaya low beamnya edan. Jangkauannya dan beam patternnya bosku bisa lihat sendiri ya. Jangkauannya jauh, beam patternnya lebar banget. Untuk hasil kanan kirinya bener-bener satu lampu ini bisa menuin satu jalanan bosku. Ini untuk cahaya high beamnya. Keren banget. Hampir mirip seperti M01W Pro Max. Mantap. Penasaran bosku? Berapa sebenarnya watt real yang dihasilkan dari RTD Rayton M01U versi Pro ini dan bagaimana hasil tesnya di jalanan? Keep stay tune, tonton terus videonya, jangan di skip ya. Tonton sampai selesai, let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, apa aja review di sini? Di video kali ini kita makin dibikin geleng-geleng sama RTD Rayton bosku. Karena RTD Rayton masih punya andalan mini biled H4 premiumnya. Kenalin nih bosku, ini RTD Rayton M01U versi Pro terbaru bosku. Ini udah jauh banget dengan model dari RTD Rayton M01U yang generasi sebelumnya bosku. Dan bentuknya dibikin lebih kecil atau lebih compact bosku, tapi dengan daya yang menurut saya sih gokil abis bosku. Oke, jadi ada perubahan besar dari build quality M01U yang versi Pro ini ya bosku. Jadi bentuknya dia lebih kecil, bahkan kalau kita bandingin dengan yang mode Pro Max M01W Pro Max terlihat lebih besar bosku. Ini sebagai perbandingan ya, kita jejerin, kelihatan kan? Yang M01U versi Pro ini lebih pendek dan lebih kecil. Tapi kalau untuk kipas turbo sama aja. Terus perbedaan M01U yang versi Pro dengan yang generasi awal apa bang? Oke, saya jelasin ya bosku. Pertama jelas dari desain ya bosku. Desainnya udah beda. Untuk yang lama dia masih menggunakan single turbo fan di belakang, sedangkan ini sudah menggunakan double fan. Jadi seperti Pro Max ya bosku. Tapi ini berbeda dengan Pro Max bosku. Ini nggak sama. Makanya harganya dibanderol lebih murah daripada Pro Max. Kenapa? Kalau yang lama itu masih menggunakan LED-nya kelihatan di sini ya bosku ya, untuk lampu high beam, jadi memanfaatkan pantulan reflektor. Tapi ini sudah tidak memanfaatkan pantulan reflektor. Terus high beamnya gimana bang? Pakai selenoid? Oh enggak, dia nggak ada selenoid bosku, tapi murni untuk high beamnya itu memanfaatkan pantulan dari bowelnya ini dan juga double laser di sini. Ini saya rasa benar-benar inovasi terbaru ya dari RTD Rayton. Kebanyakan tuh kalau yang modelnya nggak pakai selenoid kan dipantulin reflektor, tapi ini nggak ada LED kelihatan dari bawah. Mantap, keren banget. Selain itu kalau untuk lensa jelas ya bosku, dia sudah lensa blue lens dengan double laser juga seperti M01W Pro Max. Untuk dimensi lensanya sendiri dia ada di 34,9. Kita bisa anggap dia 35. Nah, dia ada di 35 mm ya bosku. Kemudian untuk dimensi bodinya sendiri, dia bentuknya nggak bulat, dia ada seperti mode gepeng seperti ini ya bosku. Kalau saya ukur di sini untuk dimensinya di 34,7. Kemudian untuk tingginya atau panjang keseluruhan dari lampu ini sampai ujung lensa dia ada di 99 mm bosku. Jadi lumayan mungil ya bosku. Mantap. Untuk spesifikasi watt yang tertera di penjualnya bosku bisa lihat di sini ya. Untuk low beamnya yaitu di 63 watt dan untuk high beamnya ada di 71 watt. Nanti kita tes bosku. Untuk model LED chipnya, LED chipnya mantep bosku. Sama dengan M01W Pro Max, LED chipnya gede dan dia ada 12 titik. Mantap. Ini kita bandingin dengan yang mode Pro Max. Oke, ini yang Pro Max yang kiri dan ini yang M01U yang kanan. Bahkan kalau kita perhatikan LED chipnya malah lebih besar yang M01U ya bosku, walaupun sama-sama 12 titik. Apakah untuk low beam ini lebih terang?
Nah, tonton terus videonya bosku, nanti kita cari tahu. Sekarang kita akan melakukan tes drop watt real dari RTD Rayton M01U versi Pro. Kalau di versi kemarin, yaitu Apro Laser versus RTD Rayton M01W Pro Max, kita melakukan pengetesan hanya di 5 menit. Sekarang kita bikin lebih mendekati realnya stabil ya bosku. Jadi saya akan melakukan pengetesan untuk low beamnya di 10 menit, dan nanti setelah panas saya akan melakukan pengetesan high beamnya di 5 menit bosku. Karena untuk high beam tidak perlu terlalu lama ya, kondisi lampunya sudah sangat panas, drivernya juga sudah panas dan sudah stabil. Langsung kita nyalain low beamnya untuk mengetes berapakah watt sebenarnya dari RTD Rayton M01U versi Pro. Starting di 83 watt. Wow, tinggi banget ya bosku, startingnya mantap. Di luar prediksi bosku, sudah mendekati 10 menit berakhir dan ternyata watt dari RTD Rayton M01U versi Pro bener-bener bisa ngalahin drop watt dari Pro Max dan juga Apro Laser. Edan emang, dengan harga yang jauh lebih murah. Apakah ini salah satu lampu dengan best value terbaik? Setelah ini kita akan tes untuk high beamnya bosku. Kita tunggu sampai timernya berakhir di 10 menit. Karena kita sudah melakukan pengetesan untuk low beamnya sepanjang 10 menit, nanti untuk high beamnya kita tidak perlu sampai 10 menit ya bosku. Kita bisa tes di angka 5 menit atau separohnya. Oke, time berakhir dan kita mendapatkan watt real dari RTD Rayton M01U versi Pro di 57,6 watt. Edan, mantap, keren banget. Sekarang kita tes cahaya untuk high beam dari RTD Rayton M01U versi Pro. Kita tes untuk drop watt high beam. Starting di 91 watt. Edan. Luar biasa banget bosku. Setelah hampir 5 menit, ternyata high beamnya pun masih di atas RTD Rayton M01W Pro Max. Ini bener-bener gila. Mantap. Bosku bisa lihat ya, sudah mendekati 5 menit untuk high beam dan watt untuk high beamnya ternyata ada di 79,4. Keren banget. Timernya akan segera berakhir. Oke, 5 menit telah berlalu dan kita mendapatkan angka untuk real dari high beamnya ada di 79 watt. Mantap. Setelah ini kita akan langsung ukur berapakah suhu yang dihasilkan setelah RTD Rayton M01U ini menyala selama 15 menit bosku. Langsung kita ukur untuk suhunya. Kita kembalikan nyalanya ke lampu low beam. Oke, sekarang kita akan lakukan pengukuran di lampunya. Kita ukur secara keseluruhan aja ya bosku, di bagian ujung, di bagian bowel, di bagian bodi belakang bosku. Kita mulai dari bagian ujung. Di bagian ujungnya terdeteksi suhunya yaitu 76 derajat. Kemudian di bagian bowelnya kurang lebih masih sama juga di 78 derajat. Untuk di bagian bodi belakangnya yang biasanya panas tinggi, ternyata suhunya hanya di 66 derajatan. Oh, turun ya, ada fluktuatif bosku. Jadi suhunya bisa kita bilang hanya ada di 60 derajatan. Sangat bagus ya untuk kontrol suhunya untuk di bagian bodi lampunya. Sekarang kita cek untuk di bagian drivernya. Saya rasa di drivernya meningkat ya bosku. Tapi selama suhunya masih di kisaran 80-90 itu masih aman. Kita cek untuk drivernya. Oke, sesuai prediksi saya ya, drivernya ada di 90. Tadi maksimal angkanya di 97 derajatan ya bosku. Kita bisa anggap ini di 90 derajatan. Jadi masih aman untuk kerja dari mini biled H4 bosku. Mantap. Setelah ini kita akan ukur lux dari RTD Rayton M01U setelah dipasang di mobil, dan juga kita akan komparasi sedikit nih bosku cahaya dari RTD M01U versi Pro ini dengan M01W versi Pro Max. Tapi tidak di mobil ya bosku, kita hanya akan melihat sebenarnya perbandingan cahayanya di tembok bosku. Kira-kira sebenarnya lebih terang mana sih? Karena pada dasarnya walaupun drop wattnya dari low beam dan high beam lebih tinggi dari yang versi Pro, belum tentu juga ini lebih terang dari yang versi Pro Max ya bosku. Tonton videonya sampai selesai bosku. Let's check it out. Oke, sekarang kedua lampu sudah saya nyalakan di tembok seperti ini bosku. Kira-kira bosku bisa tebak yang mana yang versi M01U dan yang mana yang versi M01W. Yang di sebelah kanan adalah M01W versi Pro Max, sedangkan yang di sebelah kiri adalah M01U versi Pro. Bisa dilihat ya, karakter dari beam patternnya untuk low beam di tembok itu
Karakternya bener-bener sama bosku. Edan yang kanan dengan yang kiri, bosku bisa perhatiin seksama ya cahaya untuk low beamnya. Tapi kalau bosku perhatikan juga dengan seksama ada yang berbeda bosku. Bosku bisa tengok garis cut off. Nah ini garis cut offnya. Yang punya M01U versi Pro, birunya tebel banget. Sedangkan yang versi M01W Pro Max tebel di bagian tepinya ya, tapi di tengahnya seperti ini bosku. Lebih tebel yang M01U versi Pro. Ini untuk saya low beam, dan sekarang kita akan tes untuk karakter dari cahaya high beam. Kita tes dulu untuk yang Pro Max. Untuk yang Pro Max itu udah sama-sama tahu ya bosku, high beamnya emang nggak ada lawan. Sekarang kita coba untuk yang M01U versi Pro. Walaupun bukan selenoid ya, tapi perhatikan lebarnya bosku. Emang kalau padat sih memang lebih padat yang Pro Max, tetap aja ya bosku, namanya beda harga. Tapi lumayan bosku. Memang tidak sepadat yang versi Pro Max ya bosku, tapi lebarnya keren sih, mantap. Sekarang kita akan ukur untuk hasil looks dari RTD Rayton M01U versi Pro. Dan setelah pengukuran look bosku, jangan skip videonya bosku, karena kita akan tes jalan. Nah nanti tes jalan ini yang akan benar-benar ngebuktiin seperti apa cahayanya di jalanan gelap dan juga di jalan raya atau di bawah lampu PJU. Lampunya sudah saya pasang di mobil. Seperti biasa, jarak mobil ke tembok yaitu 5 meter real. Kita nyalain lampunya, boom. Widih, mantap, tebel banget ya bosku low beamnya. Ini kalau menurut saya sih bener-bener pandangan saya ya, sama kayak yang M01W Pro Max. Sebagai informasi bosku, untuk cahaya di kamera ini, kamera settingnya saya lock exposure ya bosku. Jadi saya tidak ada proses editing warna dan tidak pakai filter bosku. Jadi sesuai dengan pandangan apa yang saya lihat di mata saya. Biar ini memang bener-bener real cahayanya seperti ini bosku. Dan untuk ke depan juga formatnya akan selalu saya bikin seperti ini. Sekarang kita akan tes untuk cahaya high beamnya. Wih, mantep loh, walaupun bukan selenoid ya, tapi bisa dilihat bosku, ini bukan pantulan reflektor ya bosku. Jadi cara kerjanya itu memang dari laser dan pantulan dari mangkok mini biletnya sendiri bosku. Mantap. Sekarang kita ukur berapa lux yang dihasilkan dari RTD Rayton M01U versi Pro. Dari jarak 5 meter real, RTD Rayton M01U versi Pro menghasilkan 1440 lux. Wih, lumayan ya, keren sih. Ini dari jarak 5 meter ya bosku. Dan sekali lagi saya beritahu, untuk ukuran lux ini hasilnya bisa berbeda ya bosku. Karena itu tadi, kita reviewer mengukurnya menggunakan tangan di tembok dan mungkin titik fokusnya tidak benar-benar akurat sepenuhnya bosku. Ini hanya sebagai referensi ya bosku. Jadi bukan jaminan ini benar-benar mutlak bahwa luxnya seperti ini bosku. Hanya minimal kita punya gambaran bahwa look yang dihasilkan sekitar segini dari jarak 5 meter real. Sekarang kita akan tes jalan di jalan gelap dan di jalan raya. Oke bosku, sekarang kita akan tes dulu di tempat gelap ya bosku. Kalau ada yang tanya, bang jangan tes di tempat gelap. Nah ini saya akan sedikit berbagi informasi. Jadi tes lampu itu penting banget tes di tempat gelap sebelum di jalan raya bosku. Kenapa? Biar kita tahu karakter beam patternnya. Jadi biar kita tahu karakter low beam dan high beamnya itu kalau di tempat gelap akan nampak ya bosku. Setebal apa dia di aspal, jangkauannya, lebarnya, kanan kirinya itu akan nampak di tempat gelap bosku. Kalau sudah di jalan raya yang ada lampu-lampu juga nggak terlalu nampak bosku. Tapi kalau sudah di tempat gelap seperti ini, beam patternnya nampak terang di aspal, itu dipastikan kalau di jalan raya juga kita juga nyaman bosku untuk berkendara menggunakan lampu tersebut. Seperti itu bosku, nggak usah berlama-lama, langsung kita tes di tempat gelapnya. Dan mohon maaf kalau saya tidak bisa selalu mengetes dalam keadaan kabut atau hujan, ya karena itu di luar kendali dan kuasa saya ya bosku. Saya nggak punya hujan sama kabut. Kita nyalain lampunya dan kita matikan fog lampnya. Boom. Wih, terang, enak banget cahayanya, beneran. Bosku bisa perhatikan ya itu yang disebut beam pattern di aspal bosku. Jadi ketebalan kepadatan sinarnya di aspal. Menurut pandangan saya pribadi, Rayton M01U versi Pro ini tebel bosku. Kalau menurut saya masuk logika ya bosku, karena dia drop wattnya untuk low beam lebih tinggi ya daripada yang Pro Max sebenarnya. Cuman sayangnya memang dia tidak menggunakan selenoid. Seandainya menggunakan selenoid pasti high beamnya Pro Max kalah dah. Oke, sekarang kita tes jalan. Rapih banget bosku, enak sih.
Dan lagi-lagi saya beritahu ya bosku bahwa settingan kamera ini saya lock exposure ya. Jadi pandangan di kamera dengan pandangan mata saya itu bisa dibilang bedanya itu tipis banget bosku. Saya nggak menggunakan color grading, nggak menggunakan filter, dan nggak menggunakan apapun biar nampak seperti pandangan mata saya. Oke, mantap ya. Cahayanya, jangkauannya juga jauh ke depan. Bosku bisa lihat ya, ini untuk low beam loh. Dan ini saya coba untuk high beam di tempat gelap. Edan sih menurut saya, bisa dilihat ya high beamnya mantap, walaupun ini hanya menggunakan laser ya. Setelah ini kita akan ke jalan raya dan kita akan tes bagaimana kondisinya di jalan raya dan di bawah lampu PJU. Oke bosku, sekarang kita udah ada di jalan raya dan sekarang kita akan melakukan pengetesan lampu RTD Rayton M01U versi Pro di jalan raya bosku. Langsung aja kita nyalain lampunya. Boom. Widih, mantep sih. Ini mungkin ya karena dia drop wattnya itu rendah, jadi memang cahaya low beamnya saya akuin sih bosku, paten banget, keren pokoknya. Kita langsung jalan ya. Oke, seperti bosku bisa lihat ya, wih di jalanan ini tanpa grading color, tanpa filter, lock exposure bosku. Jadi pandangannya sesuai mata saya. Bosku bisa lihat sendiri. Nah itu lampu penerangan ya, tapi memang nggak sebesar yang PJU. Di depan ada PJU nih bosku. Bosku nilai sendiri bagaimana cahaya low beamnya. Oke, ini ada PJU, kita lihat. Sama sekali nggak ngaruh ya bosku. Keren sih, sumpah untuk low beamnya ya. Lampu RTD Rayton M01U versi Pro ini menurut saya punya kelebihan bosku. Dan jangkauannya bosku bisa lihat ya, jangkauan ke depannya. Ini padahal settingan saya yang kanan lebih saya turunin ya, biar seolah-olah kayak RHD. Yang kiri lebih naik, jauh ke depan bosku, mantap. Keren sih, untuk cahaya low beamnya saya puas banget bosku. Sekarang kita coba untuk cahaya high beamnya. Oke, saya nyalain high beamnya. Wih, masih lumayan kelihatan ya bosku ya. Tapi memang tidak segacor dan sepedes M01W Pro Max ya bosku. Kalau itu udah jangan tanya deh, itu rajanya high beam sih. Ini kita coba lagi. Lumayan sih, arahnya juga ke depan lurus. Oke bosku, sekarang kesimpulannya kita bicara kelebihan dari RTD Rayton M01U versi Pro ya. Untuk ini ada orang gila, ini ada orang gila. Oke, itu orang gila biasa, orang tolol yang pakai lampu ya, biasa. Oke, kita lanjut. Untuk kelebihannya dari RTD Rayton M01U versi Pro ini jelas di low beamnya bosku. Low beamnya sih menurut saya paten banget ya bosku. Keren untuk low beamnya. Terus untuk minusnya, ya minusnya jelas di high beam ya bosku. Karena high beamnya walaupun tidak memanfaatkan pantulan reflektor, tapi dia belum high beam selenoid. Jadi memang menurut pandangan saya kurang tebel ya bosku. Ini kalau kita high beam tuh seperti itu bosku. Jadi kalau yang selenoid kan bener-bener mantep banget ya bosku. Itu aja sih RTD Rayton M01U versi Pro. Keren banget. Asli low beamnya tebel banget. Gila sih, sadis. Gimana bosku setelah melihat hasil review lengkapnya dari RTD Rayton M01U versi Pro? Bikin tambah mumet ya bosku. Rayton emang pinter banget bikin varian-varian lampu premiumnya itu, jadi kita sulit banget ya untuk menentukan kira-kira mana sih yang lebih terang, M01W Pro Max, M01W Pro, atau M01U yang versi Pro. Tapi nggak usah khawatir bosku, dari hasil tes tadi dan tes di jalan memang ya kalau untuk low beam lampu ini bisa saya bilang sejajar dengan yang versi Pro Max dari M01W. Tapi kalau untuk high beam memang M01W belum tergeserkan bosku. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jika bosku punya pandangan atau punya analisa tentang hasil review ini, atau bosku juga punya pertanyaan, ramein aja ya bosku di kolom komentar. Jika bosku merasa berminat dengan lampu RTD Rayton M01U versi Pro ini, untuk link pembeliannya bosku bisa lihat di video, di deskripsi video, atau nanti saya cantumin juga di pin komentar bosku. Kalau bosku merasa review ini bermanfaat, jangan lupa tinggalin jejak like-nya bosku. Buat bosku semua yang baru nonton channel Apa Aja Review, dukung terus channel ini biar makin maju dan berkembang. Caranya gampang bosku, klik aja tombol subscribe-nya, gratis. Sampai ketemu lagi di video review lampu mini bilet H4 berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya. Bener-bener dah Rayton keluar lagi loh.
Yang M01U versi Pro terangnya untuk low beam mirip sama yang Pro Max, tapi harganya lebih murah. Keren sih, buruan sebelum goib ini barang.